Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih di kanal Forem 195 di episode ke-15 di season ke-9 dengan judul kita sekali ini agak keras. Tidak mengapa, tipikal judul seperti ini kembali harus saya keluarkan dikarenakan semakin gencarnya serangan ke arah Tritunggal yang dilakukan oleh beberapa orang yang lebih baik saya sebut tokoh-tokoh keblinger gereja. Bahkan tidak segan mereka menyatakan bahwa apa yang sudah dicanangkan Bapak Gereja mula-mula tentang Tritunggal ini justru mereka cap sebagai bidat. Sungguh gila. Mereka merasa perenungan yang mereka lakukan dengan otak mereka yang sejengkal itu lebih akurat dibandingkan pengalaman rohani para bapak gereja mula-mula yang memiliki kadar tingkat kedekatan sejarah ke sumber utama, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat cara-cara yang mereka tempuh tampak semakin kehilangan nalar melalui serangan yang lebih tak berotak dibandingkan serangan kalangan Muslim terhadap Tritunggal. Mengapa saya katakan seperti itu? Kalau kalangan Muslim berteriak seperti apapun, semua itu dikarenakan ketidakmengertian mereka terhadap ajaran kekristenan. Oleh karena itu, tidak besar pengaruhnya terhadap kekristenan. Di samping itu, orang Kristen sendiri sangat mampu membedakan ajaran Kristen dan Islam. Sungguh disayangkan, pengaruh ajaran tokoh-tokoh keblinger ini cukup luas. Dan ini sangat berbahaya karena mereka langsung menikam ke jantung fondasi iman Kristen. Di kesempatan ini, saya ingin mengajak saudara semua melihat kacamata pikir mereka yang begitu dangkal. Mengapa saya katakan dangkal? Ini disebabkan dengan keterbatasan otak mereka, mereka membingkai Allah menjadi sangat kecil. Dengan kata lain, mereka mengerdilkan Allah melalui analisis kekerdilan otaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua tokoh yang akan kita lihat kekerdilan otaknya adalah Erastus Sabdono dan Joshua Tewuh, yang akhir-akhir ini sangat gencar mengobrak-abrik fondasi Tritunggal. Sebenarnya, lebih baik kedua orang ini membuat agama baru dengan Tuhan yang baru dan mereka sebagai nabinya. Kekristenan tidak akan keberatan daripada mereka seperti tikus got menggerogoti dari dalam. Saksi Yehova jauh lebih berani daripada dua pengecut ini. Yang pasti mereka tidak akan mau masuk ke saksi Yehova dikarenakan, dalam tanda kutip, kekonyolan-kekonyolan aliran saksi Yehova yang jauh menyimpang dari Alkitab. Itulah penyebabnya. Di samping itu, mereka juga tahu kuota masuk sorga yang berkisar 144.000 itu bisa jadi sudah terpenuhi dan mereka tidak kebagian. Di luar banyaknya ramalan-ramalan yang gagal tentang kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Yang jelas, saya ulangi, mereka tidak mau seperti saksi Yehova.
hanya dengan sekedar menempatkan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kedua makhluk ini, Erastus dan Joshua Tewu, tetap menempatkan Yesus Kristus adalah Allah, tetapi dengan grade yang lebih rendah dari Sang Bapa. Kemiripan mereka dengan saksi Yehova adalah Yesus Kristus adalah ciptaan pertama sebelum segala-galanya diciptakan. Sekalipun demikian, kalangan Kristen lebih menganggap saksi Yehova lebih fair. Karena itulah ketika mereka berkunjung ke rumah, kalangan Kristen dengan mudah menempatkan posisi mereka sebagai tamu yang sekedar bercerita. Tetapi tidak demikian dengan dua orang pengecut ini. Jemaat yang tulus yang datang hendak beribadah, mereka cekoki dengan doktrin mereka. Sangat mengerikan. Mereka menceritakan Yesus Kristus yang lain yang tidak sesuai dengan kesaksian Alkitab. Orang-orang seperti ini merasa nyaman, menggembosi kekristenan dari dalam, serta tetap dihormati dan yang pasti tanpa beban. Marilah kita melihat kegilaan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari hiruk pikuk yang mereka lakukan itu memperlihatkan adanya kemiripan mereka, yaitu ingin meniru Tuhan secara umum yang berpredikat Tuhan yang Maha Esa. Sekalipun sebenarnya saya yakin mereka berdua mengerti bila di kekristenan kata Esa di situ merefer ke kata Ehad, yaitu tunggal yang jamak. Tetapi akhir-akhir ini mereka semakin terseret untuk menempatkan kata Esa di sana menjadi tunggal mutlak. Akibatnya, muncullah aliran gado-gado yang mereka sendiri tidak memiliki kepastian Allah itu seperti apa sebenarnya. Kalau Erastus sedikit lebih jelas dengan menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan kecil, artinya Allah minor yang statutanya lebih rendah dari Sang Bapa. Sebagian lagi tidak kalah anehnya dengan menempatkan Yesus Kristus itu adalah Sang Bapa itu sendiri, yang sekaligus juga Yesus Kristus adalah Sang Roh Kudus. Ditambah sebuah kegilaan, yaitu Yesus Kristus adalah awal dari barang yang diciptakan. Ya, Anda tidak salah mendengar. Saya memang mengatakan barang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala yang diciptakan itu adalah barang, baik barang yang hidup ataupun barang yang mati. Disinilah salah satu kontradiktif terjadi. Ada barang yang diciptakan, tetapi di sisi lain barang ini dianggap Allah juga yang mampu menyelamatkan seluruh dunia. Di sini saudara semua jangan terdistorsi dengan permainan kata-kata mereka. Yesus Kristus yang mereka maksud di sini adalah Sang Firman Allah. Kalau Yesus Kristus yang berinkarnasi, tidak ada problem. Itu baru terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi, yang mereka tuduhkan adalah Sang Firman itu adalah ciptaan. Kegilaan yang lain yang muncul dari cacat pikir mereka ini adalah bila Yesus Kristus juga adalah Sang Bapa, betapa anehnya Allah menciptakan Allah. Ingat, Sang Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah esensi yang sama, yaitu
roh, dan itulah Allah. Hal ini tidak mungkin terjadi kecuali Yesus Kristus itu grade-nya lebih rendah dari Allah. Dan konsekuensi logisnya, Yesus Kristus ciptaan ini tidak seperti yang dimaksud Alkitab. Disinilah ketidakkonsistenan mereka yang malah menjadi korslet otak untuk mendefinisikan Allah. Terlihat dari beragam-ragam muncul definisi tentang Yesus Kristus. Inilah dasar pemikiran para bapa gereja mula-mula untuk memberi doktrin Tritunggal. Tingkat selanjutnya perkembangan manusia-manusia seperti ini adalah meniru iblis zaman modern. Bagaikan serigala di kawanan domba. Terlihat tetap saleh, tetapi menjauhkan umat dari Yesus Kristus yang adalah Allah. Saudara-saudara yang terkasih, harus saya katakan dengan jelas di sini, limit batas pencipta dengan yang diciptakan memberi konsekuensi akan ada garis pemisah antara Yesus Kristus dengan Allah. Bila segala-galanya yang berada di luar diri Allah diciptakan oleh Yesus Kristus, maka tidak bisa tidak, Yesus Kristus ini otoritasnya sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah tunggal mutlak. Karena yang mampu menciptakan segala-galanya hanyalah Allah. Pertanyaan kita, siapa yang menciptakan Yesus Kristus? Di sini timbul permasalahan baru. Yang pastinya pribadi ini hanya memiliki kemampuan menciptakan Yesus Kristus. Mengapa seperti itu? Dari cara pikir Erastus dan Joshua Tewu ini, seluruh kemampuan sosok pribadi yang menciptakan Yesus Kristus itu sama dengan yang dimiliki Yesus Kristus sebagai ciptaan. Dapatkah Anda semua melihat benang merah kegilaan mereka ini? Yesus Kristus memiliki seluruh kemampuan penciptanya, tetapi penciptanya hanya menciptakan Yesus Kristus. Inilah kelanjutan kegilaan Erastus Sabdono dan Joshua Tewu. Bila pencipta Yesus Kristus sama maha kuasanya dengan Yesus Kristus ciptaan, hanya satu kemungkinan. Yesus Kristus itu atau firman Allah itulah yang memang sudah bersama-sama dengan Allah dari segala asal mula semesta Allah. Sekali lagi saya ulangi, yang saya maksud adalah semesta Allah, bukan semesta alam ciptaan. Artinya, kesadaran yang dimiliki bersama dalam konteks kedirian Allah sebagai roh kehidupan di dalam kekekalan ilahi. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita lanjutkan mengikuti kegilaan kedua orang ini. Bila Anda mengatakan pribadi yang menciptakan Yesus Kristus ini adalah Sang Bapa, maka Anda sudah melakukan kekeliruan besar. Yesus Kristus tidak mungkin berada di pangkuan Sang Bapa karena asimtot limit penciptaan memisahkan mereka. Bila Anda katakan istilah ini hanyalah rohaniah, Anda keliru lagi. Ingat,
Sang Firman di sini adalah Roh juga. Jadi, di dalam diri Allah yang maha segalanya, tidak akan Anda peroleh barang ciptaan. Inilah esensi tubuh rohania Allah orang Kristen. Erastus dan Joshua Tewu. Allah tidak akan bisa dijabarkan selengkap apapun di Alkitab. Apa yang dikatakan di Alkitab, itulah acuan minimal kita. Kembangkanlah dengan iman, maka koridor Alkitab tidak akan pernah tertabrak. Jangan Anda mencomot sebagian, karena Anda berdua akan terlihat bodoh. Dan itu tidak pantas Anda lakukan di level Anda berdua. Bila Anda tidak atau belum mampu memahami, jangan ngotot. Pergunakan iman Anda. Sesederhana itu. Iya, memang sangat sederhana. Karena yang dikatakan Alkitab tidak akan mendestruktif nalar manusia. Sekali lagi saya katakan, Allah itu tidak terhingga. Mengapa saya sarankan kepada Anda berdua seperti ini? Sangat jelas nalar Anda berdua ini sangat tampak di cabik-cabik Alkitab. Anda mempermalukan diri Anda sendiri. Kembalilah menjadi pengajar biasa. Percayalah, otak Anda berdua belum sampai ke sana. Saudara-saudara yang terkasih, saya memahami kekeliruan yang mendera kedua orang ini. Iya, betapa uniknya Yesus Kristus itu. Betapa luar biasanya Yesus Kristus itu. Ini yang membuat mereka sulit memisahkan Yesus Kristus sebagai Allah yang sekaligus juga adalah objek ciptaan. Perang batin mereka pada dua kondisi kontradiktif ini merusak konstruksi pikir mereka berdua. Bagi saya pribadi, justru inilah yang membuat saya bertekuk lutut di kaki Yesus Kristus. Semakin saya mendalami Yesus Kristus, justru semakin nyata apa yang dipersaksikan Alkitab. Di mata saya, Dialah Allah di dalam kepenuhan jasmania Sang Bapa. Erastus dan Joshua Tewu yang saya kasihi, saya yakin Anda berdua cukup syarat dengan teologi. Jadi, Anda sangat paham mengenai esensi Allah adalah roh. Ada satu hal yang harus kita pahami bersama. Kita tidak akan bisa mengatakan siapa yang menciptakan Allah. Itu sudah berada di dalam ranahnya Allah. Di dalam konsep alam semesta, awal keterdefinisian itu adalah ketika dari tiada menjadi ada. Dan itu milik Allah. Artinya, Dialah pemilik segala yang ada dan yang tiada itu. Batas ciptaan dan pencipta adalah ketiadaan. Yesus Kristus bukanlah ciptaan. Karena bila terjadi seperti itu, Yesus Kristus tidak akan mampu menciptakan alam semesta. Karena semua alam semesta hadir dari ketiadaan. Konsekuensi dari ini, Yesus Kristus harus mampu mengakomodir kedua hal itu, yaitu ada dan tiada. Dan itu tidak akan bisa Dia lakukan bila Dia adalah ciptaan. Dengan penjelasan saya ini, saya harap Anda berdua paham.
Saya ulangi bahwa Yesus Kristus bukanlah ciptaan. Itulah kesaksian Alkitab serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang paling mutakhir. Saya berharap Anda mampu membedakan antara kekosongan dengan ketiadaan. Kosong itu didefinisikan bila dilihat dari sudut keberadaan wadah atau tempat. Sedangkan ketiadaan harus Anda pahami segala-galanya tidak ada, termasuk tempat atau apapun juga. Bila Yesus Kristus diciptakan, berarti Dia ada. Dan sudah pasti keberadaannya tidak bisa seperti Allah yang bebas dimensi. Konsekuensinya, Yesus Kristus tidak bisa berada pada situasi ketiadaan untuk memulai penciptaan alam semesta setelah Dia diciptakan. Saya ulangi, ingat, alam semesta ciptaan muncul dari ketiadaan. Ini kesaksian Alkitab dan iptek yang mutakhir. Inilah besarnya iman yang dimiliki oleh para bapak gereja mula-mula. Jangan Anda berdua mengira bahwa mereka tidak memahami apa yang Anda pikirkan itu. Mereka juga menyelidiki itu semua, tetapi fondasi itu tetap teguh. Beberapa orang yang tidak memiliki otak untuk menganalisis ditambah iman yang rendah sebagai ciri kesombongan diri, semua mereka terlempar. Anda sudah melihat kasus Arius, Nestorius, dan lainnya. Saudara-saudara yang terkasih, seperti itulah kejatuhan para sempalan tokoh gereja mula-mula. Sama seperti kejatuhan iblis dari sorga, hanya karena kesombongan, tanpa memakai ilmu pengetahuan dan iman, hanya mengandalkan otaknya yang sejengkal. Tokoh-tokoh keblinger ini merasa minder bahwa Tuhannya berbeda dengan Tuhan secara umum. Kalau para ulama agama lain masih mati-matian mencari pembenaran terhadap kitab dan Tuhannya, hal sebaliknya justru mereka lakukan. Para tokoh keblinger ini malah mati-matian hendak menyamakan kualitas Tuhan orang Kristen dengan Tuhan agama lain, dengan alasan supaya mudah dipahami oleh orang non-Kristen. Sungguh gila. Maaf, saya terpaksa memakai istilah ini karena tidak ada kata yang lebih tepat yang bisa saya berikan terhadap tokoh keblinger seperti ini. Segala nasihat dan himbauan ditolaknya. Begitu gelap matanya. Saudara-saudara yang terkasih, tokoh-tokoh keblinger ini melupakan satu hal. Allah sudah menjelaskan tentang dirinya di Alkitab sedetail mungkin. Untuk apa Allah melakukan hal itu? Tujuan Allah sebenarnya bisa kita tangkap, bahwa sebenarnya Dia tidak ingin ada Allah lain yang bisa meniru Dia. Sampai-sampai Dia menjelaskan panjang lebar kebagaimanaan dirinya. Dia mengenalkan Sang Allah Bapa, Sang Firman, dan Sang Roh Kudus yang berada di dalam satu tubuh rohania Allah. Padahal, kalau Allah mau, sebenarnya cukup bila Dia mengenalkan dirinya hanya sebagai Allah. Titik. Selesai. Kok bisa? Karena pengertian satu tubuh rohania Allah itu sudah sama dengan yang diinginkan manusia di dunia ini, yaitu Allah yang tunggal. Tetapi Allah orang
Kristen tidak melakukan apa yang ada di otak para tokoh-tokoh keblinger ini, Allah tetap menunjukkan seperti apa kebagaimanaan dirinya itu. Dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang eksklusif. Dia tidak membutuhkan pendapat manusia mengenai dirinya. Dia menjelaskan dirinya seperti itu. Ya, kita terima seperti itu. Rumit. Iya, bukan Allah kalau tidak rumit. Apalagi Allah orang Kristen, sangatlah rumit. Jadi, jangan mengoprek-oprek Allah Trinitas bila otakmu tidak sampai. Saudara-saudara yang terkasih, yang pasti Allah ingin memproklamirkan yang bukan seperti Dia itu bukanlah Allah. Dengan kata lain, Dialah standar tentang apa yang dinamakan Allah. Titik. Sebenarnya sangat jelas maksud Allah. Dia sangat keras. Kita sebut dalam tanda kutip mengancam orang yang ingin menyembah Allah yang bukan Dia. Wajar. Dia pemilik semua yang ada di dunia ini. Dia yang menciptakannya. Kita sendiri bisa ngamuk apabila ada orang yang mengaku-ngaku rumah kita adalah milik dia, ataupun sesuatu milik kita dan kemudian datang seseorang yang mengklaim barang tersebut adalah punyanya. Untuk hal yang satu ini, sebenarnya Allah kita sangat keras. Bahkan Dia mengatakan, Dia Allah yang pencemburu. Dia begitu menginginkan roh yang ada di dalam diri kita, yaitu roh manusia yang memanglah punya Allah sendiri. Jadi, bagi para penceramah Kristen yang gila, sadarlah. Sekali lagi, jangan coba-coba menyederhanakan Allah orang Kristen. Engkau seolah-olah hendak menyelamatkan orang lain melalui Yesus Kristus yang bukan putra tunggal Allah Bapa seperti yang dipersaksikan Alkitab. Jangan lakukan itu. Jangan bermain-main dengan kalimat yang berputar-putar. Engkau putar seperti apapun kalimatmu, tetap akan digilas Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita melihat apakah mungkin ada Allah mayor dan Allah minor. Yang pasti, seluruh alam semesta ini diciptakan Allah sedemikian sempurna dan luar biasa. Silakan saudara semua mengikuti seperti apa keluarbiasaan alam semesta ini yang sangat banyak kita bahas di kanal kita ini. Allah yang mengadakan segalanya dan semuanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus ini harus Anda artikan di sini adalah Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Proses penyelamatan seluruh alam semesta ini juga hanya bisa dilakukan suatu kuasa adikodrati yang dimiliki Yesus Kristus yang adalah Sang Firman yang berinkarnasi menjadi manusia itu. Statuta sebelum berinkarnasi menjadi manusia, Dia adalah Firman Allah yang sudah pasti adalah Allah itu sendiri. Demikian juga setelah Dia berinkarnasi, statutanya harus ada balance yang memperlihatkan kondisi Dia sebelum menjadi manusia dengan setelah menjadi manusia. Inilah yang membuat Yesus Kristus mampu mengembalikan kesempurnaan alam semesta. Jadi, bila Yesus Kristus baik sebagai pribadi roh maupun pribadi manusia adalah Allah minor, tidak akan mungkin Dia mampu menyelamatkan alam semesta ini
Sekali lagi, harus ada balance antara statuta sebelum dan sesudah berinkarnasi. Jangan pernah pikiran Anda terganggu dengan sebuah kondisi. Yesus Kristus mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri ini bukan berarti kehilangan statuta kealahannya. Jangan pernah keliru. Artinya, menjadi manusia juga bukan berarti Yesus Kristus kehilangan kealahannya. Kodrat manusia itu hanyalah kodrat tambahan bagi Yesus Kristus. Sekali lagi, jangan keliru. Satu saran saya untuk Anda semua, agar memperoleh pemahaman yang utuh. Bila Anda ingin memahami kemanusiaan Yesus Kristus, maka pandanglah Dia sebagai Allah. Sebaliknya, bila Anda ingin memahami kealahannya, maka arahkan hatimu melihat Dia sebagai manusia. Dengan cara ini, Anda akan melihat kebenaran di dalam Tuhan. Jangan pernah memisahkan itu. Bila Anda pisahkan, maka Anda akan tersesat seperti tokoh-tokoh keblinger gereja ini. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua harus memahami Alkitab penuh misteri. Banyak hal sangat rumit untuk dipahami. Ini terlihat betapa keblingernya Joshua Tewu ketika dia dipontang-pantingkan Alkitab. Belum selesai dia mampu memahami tentang bagaimana memahami misteri keberadaan tahta di kitab Wahyu. Kembali dia menunjukkan keblingerannya dengan membolak-balikkan awal penciptaan. Kalau Anda teliti, memanglah kita akan pusing 7 keliling untuk menempatkan di mana berdirinya anak domba di kitab Wahyu yang dilihat Yohanes itu. Bila digambarkan secara 2 atau 3 dimensi, tidak akan bisa kita lakukan. Sama seperti menonton film 3 dimensi di bioskop. Kita membutuhkan kacamata 3 dimensi agar bisa memahaminya. Bila kita tidak menggunakannya, maka yang ada adalah gambar-gambar 2 dimensi yang bertumpuk tanpa makna. Di dalam teknologi maju sekarang ini, kita sudah bisa menyimpan data pada visual yang bertumpuk-tumpuk. Dan keteraturan visual itu baru bisa kita pahami dengan menggunakan kacamata yang sesuai. Untuk Joshua Tewu, hal-hal yang tidak mampu Anda cerna, jangan Anda pakaikan menjadi kacamata orang lain juga. Alkitab bukan sekedar buku rohani. Di sana ilmu pengetahuan yang tidak terbatas juga ada. Perlu Anda pahami, ada garis asimptot mana-mana yang bisa dipahami manusia dengan apa yang diizinkan Tuhan untuk kita eksplorasi. Jadi, memanglah visual yang dilihat Yohanes dapat dimengertinya, sehingga dia bisa menceritakannya dengan akurat, sekalipun kita tetap tidak terlalu memahaminya. Mengapa seperti itu? Yohanes dibekali Tuhan dengan kacamata iman. Allah mengungkapkan kitab Wahyu kepada Yohanes untuk disampaikan kepada umat manusia. Receh banget. Iya, memang terlihat sangat receh. Tetapi iman Yohanes mampu melihat yang tidak terlihat oleh kita itu, dan dia memberitakannya kepada umat manusia apa adanya. Inilah yang harus dipahami Joshua Tewu. Anda benar-benar harus introspeksi. Sampai-sampai yang sudah jelas di Kejadian 1 ayat 1 juga masih hendak Anda putar menjadi berawal dari Kejadian 1 ayat 3.
Semua demi menyokong pendapat Anda bahwa Yesus Kristus itu ciptaan. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh urutan penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6 itu sudah benar adanya, seperti yang dikatakan Alkitab. Di kitab Kejadian, langit dan bumi yang pertama diciptakan Allah. Seperti dikatakan di Kejadian 1 ayat 1. Mengapa Anda loncat ke Kejadian 1 ayat 3? Pengertian kata terang di Kejadian 1 ayat 3 itu artinya bukanlah Yesus Kristus. Alangkah bodohnya Anda, Yosua Tewu. Agar cakrawala berpikir Anda luas, Anda perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang lain, bukan melulu dari Alkitab. Sehingga Anda mau merendahkan hati dan bertekuk lutut di kaki Tuhan, melihat keluar biasaannya dalam mencipta alam semesta ini. Allah menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Dari ketiadaan menjadi ada. Perlu Anda pahami, Yosua Tewu. Dari ketiadaan, bukan dari kekosongan. Itulah yang dikatakan dunia ilmu pengetahuan. Dan proses penciptaan alam semesta sangat selaras dengan Alkitab. Firman Allah itu, atau anak Allah yang kelak berinkarnasi itulah awal penyebab segala sesuatu menjadi ada. Inilah arti permulaan dari ciptaan Allah sebagaimana tertulis di Wahyu 3 ayat 14. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai tambahan ilmu pengetahuan untuk Anda, Joshua Tewu, sebelum hari pertama berakhir, calon planet bumi diawali dengan pusaran material-material yang berukuran diameter raksasa, berputar sangat cepat diakibatkan oleh energi penciptaan yang maha luar biasa besarnya. Proses seleksi material calon planet bumi terjadi melalui gaya sentripetal dan sentrifugal yang terus berlangsung selama miliaran tahun, mengakibatkan calon planet bumi mulai memiliki gravitasi. Atmosfer pun mulai terbentuk dan akhirnya bumi pun lahir. Luar biasanya, bumi adalah planet air. Tidak perlu kita heran, bumi adalah planet air. Alam semesta ini amat sangat luar biasa. Ada planet yang terdiri dari metana, sampai planet yang mana di sana terjadi hujan intan. Seluruh debu-debu penciptaan yang sebelumnya menutupi bumi mulai mengendap. Cahaya energi penciptaan pun mulai sampai ke bumi. Sekalipun bumi berotasi amat sangat lama, dikarenakan diameternya masih sangat besar, tetaplah ketika hari pertama berakhir, terang itu diganti gelap. Inilah arti Allah memisahkan terang dari gelap. Jadi, Anda jangan menyebut terang di sini adalah Allah. Kegelapan yang diakibatkan debu-debu yang menutupi energi penciptaan. Lalu kemudian terjadi terang ketika debu mengendap ke permukaan bumi. Lalu menjadi gelap kembali di akhir hari pertama. Semua itu adalah bagian tahapan proses kelahiran bumi yang dilakukan Allah. Itulah akhir hari pertama yang berlangsung miliaran tahun.
Anda bisa berkilah. Ini tidak disebut di Alkitab. Disinilah Anda tidak memahami Alkitab itu, Joshua Tewu. Allah meminta Anda mempelajarinya. Dari aspek manapun tinjauan manusia terhadap Alkitab, semua akan berujung. Manusia akan bertekuk lutut kepada Allah. Tidak akan pernah terjadi manusia bisa mengacak-acak Alkitab. Dan ini yang sebenarnya yang sedang Anda lakukan. Silakan Anda simak terus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita itu sangat kompleks. Tidak bisa kita katakan Yesus Kristus adalah Sang Bapa dan sekaligus Sang Roh Kudus juga. Bila itu yang Anda katakan, maaf, Anda gila. Itu tidak mungkin terjadi oleh Alkitab. Yang jelas Alkitab bersaksi Yesus Kristus adalah putra tunggal Sang Bapa yang sangat dikasihinya. Tidak apa. Mari kita mencoba mengikuti narasi Anda dengan mengatakan Yesus Kristus adalah Sang Bapa. Bayangkan bila di podium Anda berteriak, keselamatan yang diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus yang adalah putra tunggal Yesus Kristus. Betapa gilanya pernyataan ini. Belum lagi Anda akan kebingungan untuk menjelaskan peristiwa ketika Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Seperti itulah terus, dan akhirnya akan mencapai puncak kegilaan Anda. Karena Alkitab tidak memungkinkan Anda melakukan hal seperti itu. Anda akan digilas Alkitab. Jangan seret umat Tuhan yang tulus ke dalam pemahamanmu yang masih perlu engkau renungkan lebih dalam lagi. Jadi, saran saya, lebih baik Anda membuat agama baru, kitab suci baru, sekaligus mengangkat diri Anda sendiri menjadi nabi. Dan Anda bisa mendesain Tuhan Anda sesuka hati. Ada alternatif yang saya sarankan. Anda bertobat dan mulailah belajar Alkitab dengan kerendahan hati. Karena di dalam kerendahan hati kitalah Allah berkenan mengenalkan dirinya. Pintu hikmat Allah akan dibuka bagi Anda untuk mengenali Dia. Itulah Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang selalu bersama-sama dengan Sang Bapa, dan Dia bukan ciptaan. Sebagai manusia, Dialah kepenuhan jasmania Allah. Dialah Allah yang bisa kita lihat. Kita berada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus berada di dalam kita. Tritunggal berada di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, genaplah yang dipersaksikan Alkitab bahwa Yesus Kristus membawa kita kepada Sang Bapa. Artinya, kita juga di dalam Sang Bapa melalui perantara Yesus Kristus. Tritunggal akan sulit bila kita tidak mau memberikan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.